Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Samsul Arifin SEMM selaku dosen manajemen operasional kelas MB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Firmansyah dari kelas MB NIM 221110003277. Saya akan mempresentasikan tugas UTS manajemen operasional. Pengertian: penanganan bahan adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan manufaktur, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan disposal. Proses penanganan bahan ini sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik sehingga dapat mencakupi tujuannya dengan aman dan juga untuk menjaga kondisi dan kualitas bahan-bahan yang ditangani tersebut. Sebagai suatu proses, penanganan bahan menggabungkan berbagai peralatan manual, semi otomatis ataupun otomatis dengan sistem-sistem yang dapat mendukung kelancaran fungsi rantai pasokan atau supply chain dan logistik. Tujuan penanganan bahan baku: 1. Meminimalkan biaya-biaya penanganan material. 2. Meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat juga. 3. Meningkatkan kapasitas produktif dari fasilitas produksi dengan pemanfaatan kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas. 4. Menjaga keamanan dalam penanganan material atau bahan melalui perbaikan kerja. 5. Pencegahan kerusakan pada material atau bahan yang ditangani. 7. Mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan atau inventory. Prinsip-prinsip: 1. Prinsip perencanaan: semua aktivitas penanganan harus direncanakan. 2. Prinsip sistem: mengintegrasikan aktivitas penanganan, penerimaan, penyimpanan, produksi, inspeksi, pengepakan, pergudangan, pasokan, dan transportasi yang efektif ke dalam desain sistem yang terintegrasi. 3. Prinsip pemanfaatan ruang: mendorong pemanfaatan yang efektif dari semua orang yang tersedia. 4. Prinsip muatan unit: meningkatkan kuantitas ukuran dan berat beban yang ditangani. 5. Prinsip gravitasi: mendorong penggunaan prinsip gravitasi dalam pergerakan barang. 6. Prinsip aliran material: merencanakan urutan operasi dan pengaturan peralatan, mengoptimalkan aliran material. 7. Prinsip penyederhanaan: mendorong penyederhanaan metode dan proses dengan menghapus gerakan yang tidak perlu. 7. Prinsip keselamatan: mendorong penyediaan peralatan penanganan yang aman sesuai dengan peraturan dan regulasi keselamatan. Pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. 1. Sifat-sifat material. Pertimbangan pertama yang penting adalah sifat dari material atau bahan yang akan ditangani. Sifatnya dapat berupa padat, cair ataupun gas serta ukuran, bentuk, dan berat bahannya. 2. Arus aliran produksi. Jika aliran produksi cukup konstan, tidak berubah antara dua posisi yang tetap atau hampir tidak berubah, maka kita dapat menggunakan peralatan tetap seperti konveyor atau peluncuran chart. Namun apabila aliran produksi tidak konstan dan selalu berubah dari satu titik ke titik lainnya, maka peralatan bergerak seperti truk atau troli akan menjadi pilihan yang baik. 3. Pertimbangan biaya. Pertimbangan biaya merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam pemilihan peralatan penanganan material atau bahan. Faktor-faktor yang disebut di atas dapat mempersempit kisaran pilihan peralatan yang sesuai, sementara dapat membantu mengambil keputusan terakhir dalam pemilihan. Beberapa elemen biaya yang perlu dipertimbangkan ketika membuat perbandingan di antara peralatan-peralatan yang dapat menangani beban yang sama. Evaluasi sistem penanganan bahan baku. 1. Material yang dipindahkan: jenis, berat, volume, bentuk, ukuran material yang dipindahkan. 2. Tingkat aliran material: frekuensi, jalur, lebar gang, mekanisme loading dan unloading. 3. Penyimpanan: area, volume, bentuk, dan ukuran fasilitas penyimpanan, jarak antara kolom, dan lain-lain. Berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan, pencegahan,
inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan produksi berhenti atau berkurangnya fungsi mesin, dikombinasikan dengan pemeliharaan untuk mengendalikan kondisi tersebut dan mengembalikan mesin ke kondisi semula, atau dengan kata lain, deteksi dan penanganan diri kondisi normal mesin sebelum kondisi tersebut menyebabkan cacat atau kerugian. B. Pemeliharaan pemogokan korektif. Perbaikan cara remedial ketika sudah terjadi peralatan yang rusak dan kemudian harus diperbaiki atas dasar prioritas atau kondisi darurat. C. Pemeliharaan kondisional. Kegiatan memeriksa dan mengukur kebutuhan reparasi, perbaikan, atau penggantian peralatan. Analisis masalah fasilitas dan solusinya. Warga masyarakat Jepara mengeluh karena jalanan yang rusak dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Banyak jalan berlubang dan tergenang air ketika sedang hujan. Jika hujan turun sangat lebat, sering menyebabkan terjadi banjir dan becek. Hal tersebut sangat mempengaruhi jalannya mobilitas warga yang sedang melintas. Atas laporan yang ditujukan masyarakat kepada pemerintah setempat, alhasil warga mengadakan musyawarah bersama. Hasil musyawarah tersebut, warga Jepara atas jalan area Melonggol yang jelek sepakat untuk menambal jalan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kecelakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.